people, kalau minggu lalu yang sudah nonton YouTube Guru Grooming Indonesia, ada seorang pembantu yang jadi model, namanya Vega. Nah, mau tahu maminya, biangnya siapa yang membuat Vega menjadi seorang model di Singapura? Ini dia orangnya. Halo. Namamu siapa, Mbak? Halo, Dia Gayatri. Oke, Mbak Dia Gayatri, bagaimana ceritanya bisa membuat ajang Putri Miss Singapore Indonesia? Bagaimana ceritanya? Ya. Jadi 2015 saya mulai masuk ke Singapura. Di situ melihat banyak minat dari teman-teman yang ikut fashion show. Kan banyak sekali acara fashion show. Tapi saya terpikir bagus juga kalau membuat acara seperti ini tapi yang ada konsepnya. Ya. Jadi dibuatlah Miss Singapore Indonesia ini dengan pelatihan selama 6 bulan. Oke. Berbayarkah acara ini, Mbak? Sebenarnya ada registrasinya, tapi itu akan dikembalikan ke peserta lagi. Jadi registrasinya itu setahu saya $150. Iya, sekarang kalau awal-awal itu kalau nggak salah 60 atau 80 60 gitu. 150 which is sebenarnya tidak cukup untuk biaya eventnya, konsumsinya, bayar pelatihnya. Betul. Tapi apa dasar Anda mau melakukan ini semua bukan demi uang? Passion ya. Pertama karena background saya kan seorang guru ya. Jadi di Jakarta dulu saya mengajar selama 9 tahun di SMK. Ngajar apa, Mbak? Ngajar seni budaya. Nah, itu dia. Jadi ada minat mengajar, kemudian suka dengan seni dan budaya. Maka ketika di Singapura saya sebenarnya mengawali dari workshop tata rias dulu nih. Setelah itu membuat event yang Miss Singapore ini karena kan tidak semua orang berminat untuk make up ya. Jadi kita buat Miss Singapore Indonesia ini tujuannya itu dia memberikan wadah ya, kegiatan untuk para domestic worker supaya hari liburnya itu bisa dipakai untuk berkarya. Pemirsa pengen tahu kenapa Mbak bisa ada di Singapura dan bisa bikin kerja atau pekerja di Singapura? Kenapa bisa di Singapura? Karena menikah sama suami saya orang Singapura. Jadi sempat LDR lama, tapi setelah resign dari sekolah, saya memutuskan untuk bolak-balik Jakarta Singapura. Dan dulu awal-awal datang itu kan hanya holiday gitu ya, kayaknya pulang tuh nggak produktif, rasanya malah capek. Terus ketemu sama teman-teman, ya udah kita bikin kegiatan aja supaya ketika saya di sini kita bisa produktif bareng-bareng. Satu yang bisa saya pertegas, perempuan cerdas itu orang yang tidak bisa kalau tidak produktif. Betul. Ya. Jadi kita yang cerdas itu merasa setiap waktu harus digunakan dan berguna. Contohnya saya ini sudah hari terakhir nih di Singapura, masih di push untuk interviewan gitu, padahal habis ini mau pergi belanja. Oke. Nah, apa yang Mbak lihat perubahan dari TKI ini setelah mengikuti ajang kecantikan yang Mbak buat? Alhamdulillah, yang pertama kita bisa lihat dari alumni-alumninya ya, mereka lebih percaya diri untuk menampilkan apa sih kelebihannya saya. Kalau kelebihannya misalnya di dunia make up, dia juga akan lebih percaya diri untuk ketemu orang lagi, untuk bagaimana sih cara berbicara dengan klien. Kalau misalnya dia confident untuk menjadi model ya, mengikuti banyak kegiatan perlombaan itu lebih bagus lagi. Dan ada juga yang ditarik untuk menjadi model seperti Vega itu oleh beberapa bridal ataupun butik yang ada di Singapura. Oke, dan satu lagi yang pemirsa tidak lihat di belakang kamera ini ada yang namanya Mbak Nur, seorang TKI ya, karena dia tidak bawa tripod jadi dia harus pegangin kamera, tidak bisa masuk. Seorang TKI yang punya passion videografi, fotografi, dan dari hasil kerjanya di Singapura membeli kamera-kamera yang harganya wow, fantastis ya, luar biasa. Itulah mungkin kita tidak bisa mengunderestimate semua TKI yang mungkin pekerjaannya quote and quote ART atau pembantu.
sebenarnya yang mereka pergi jadi pembantu ini kadang keadaan hidup, Betul. ya kan? Tetapi mereka sebenarnya punya sumber kemampuan yang tidak tereksplor dan tidak dapat kesempatan ya. Makanya itu setiap event saya tidak pernah menggaung-gaungkan oh ini domestic worker gitu ya. Tetapi ketika kita sudah di atas stage, semuanya itu adalah perempuan hebat yang punya bakat ya, punya kelebihan dan juga punya kesempatan yang sama untuk sukses. Karena nggak hanya berhenti di Miss Singapore Indonesian aja nih Bu Yuli, kita juga banyak diundang oleh company-company seperti untuk mengisi eventnya mereka gitu, event di Mega Expo, di Marina Bay Sands. Jadi anak-anak yang sudah terlatih melalui Miss Singapore Indonesian ini dan juga para makeup artisnya Gayatri itu kita sudah confident untuk menampilkan budaya-budaya Indonesia melalui mereka gitu. Nah, jadi orang Indonesia pun mau dari tingkatan status sosial manapun bisa membanggakan dirinya dan membanggakan bangsa kita ya. Nah, dan juga saya berharap bagi yang menonton video ini mungkin bisa akan bekerja sama dengan Mbak Dia, ada Miss Singapore Indonesia, ada Miss mungkin Hong Kong Indonesia dan sebagainya yang di ASEAN, negara ASEAN kan banyak TKI ya. Mungkin nanti kita cantumkan Instagramnya, kontaknya Mbak Dia jika sponsor atau orang-orang yang ingin mengembangkan ini buat para TKI kita ya. Oke, good people, enggak deh, saya pokoknya harus maksa Mbak Nur ikut tampil bicara. Oke. Yang saya mau tahu, Mbak Nur ini sudah berapa lama di Singapura? 14 tahun. 14 tahun. Dan akan berapa lama lagi mau jadi TKI? Insya Allah 2 tahun lagi. Udah 2 tekad, insya Allah. Udah tahun selesai itu? Seharusnya sebelum pandemi kemarin udah mau pensiun, cuman pandemi kan, ada sedikit hal keuangan atau apa kayak gitu, terus dengan terpaksa maju lagi. Kok mau sih gaji yang sudah susah payah didapat di Singapura ini dibelikan peralatan kamera yang begitu mahal-mahal? Apa tujuannya dengan kamera-kamera itu? Pertama buat investasi, kedua buat mendukung hobi. Dari dulu memang hobi fotografi. Kalau dulu kan ya membayangkan kamera semahal kayak gitu. Nggak kebayang bisa nggak beli. kebayang, sungguh nggak kebayang. Itu bisa dibeli. Iya. Berarti nggak ada yang nggak mungkin ya? Iya, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita punya tekad sama niat. Nah, di kampung mau jadi apa 2 tahun pulang nanti? Ya selain mengembangkan fotografi, juga ya pengenlah jadi petani. Aneh, orang ikut miss-miss yang cantik-cantik ini mau bersih, kenapa mau jadi petani kotor-kotor begitu? Sekarang juga petani juga banyak yang buat konten juga kan. Itu dimanfaatkan juga, selain dapat dari pertaniannya, kita juga bisa mengedukasi sedikit-sedikit lah ya. Jadi sambil memberi inspirasi ke generasi-generasi muda bahwa jadi petani itu bisa keren gitu loh. Bisa kaya. Bisa kaya. Hasil alam yang bisa tadi Bu Dia bilang bisa diekspor ke luar negeri. Oke, jadi kerjaan itu nggak perlu malu kotor bersih. Nggak perlu malu. Tetapi hasil apa yang bisa Hasil, dihasilkan? iya, betul. Oke, sekarang saya mau tanya. Dulu kenal si Ibu Dia ini katanya nggak suka. Kenapa nggak suka? Dia haters pertama ya. Ya tuh, iya. Haters yang luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa nggak suka? Ya bukannya nggak suka, cuman kan kita belum kenal secara dekat. Jadi kita nggak tahu visi dan misi dari Budia. Setelah dekat kita tahu terus gimana ininya, terus impactnya ke para TKI yang dari pertama apa namanya? Memang bukan pertama yang di sini kelas makeup atau gimana, tapi dengan hadirnya beliau jadi lebih lagi. Sebab kan dulu juga sering ada kayak workshop dari Marta Tilaar atau gimana. Cuman itu kan hanya berkala. Nah, kalau Budia rutin tuh jadinya dari yang nggak pernah pegang kuas, dari yang tomboy sekalipun dia sekarang jadi pinter. Dan bahkan lebih dari gurunya. Apa dasarnya Mbak Nur kok nggak kenal, pokoknya ada kegiatan positif tapi Anda berpikiran negatif? Apa dasarnya bisa Dasarnya begitu? gitu. Gosip ya. Ya biasa sih kalau gosip, tapi kalau sumpama ya ada gosip dari sana sini gitu kan kita saring. Kok semuanya orang membicarakan dia? What happened to her? Apa yang dia lakukan? Kenapa semua bergosip yang mungkin ya buruk ya kayak gitu. Jadi kan kita deket-deket,
macam kayak Kepo info ya? lah, kepo lah, pertama kepo. Jadi intel cari tahu Ya, gosip betul. itu benar apa tidak. Betul. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa Anda merasa banyak orang menggunakan TKI. Ya kan, mengambil keuntungan dari TKI. Mungkin awal-awal itu jadi Anda curiga dulu. Iya, curiga dong. Jadi Nggak apa-apa dong. curiga boleh, Boleh. tetapi jangan mengeluarkan statement kali Iya, ya betul, sampai itu kita buktikan benar atau tidak, ya betul, kan. betul. Nah, jadi buat para well grown people, mindset negatif Harus ke orang itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi mencurigai dalam hati dan cari tahu untuk suatu kebenaran tuh harus supaya tidak dibohongin orang, ya tidak kan? jadi sumber fitnah juga. Betul. Nah, sekarang tadi pesan Mbak Nur buat para TKI Indonesia atau perempuan-perempuan Indonesia di sana yang pejuang mencari nafkah, apa pesannya? Pesannya, gunakan waktu selama kalian kerja di luar negeri, dimanapun, Hong Kong, Singapura, Taiwan, khususnya yang punya masa libur, isi dengan kegiatan-kegiatan positif, kembangkan bakat kalian, entah itu di fotografi, sebab saya fotografi, terus sewing, baking, apapun itu, termasuk pokoknya. makeup. Kalau makeup emang prospeknya memang cerah sekali di kampung. Iya, Di kampung-kampung makeup tuh artist makeup kan memang jadi makeup profesi. artis ya. Jadi maksud dirimu jadi orang waktu itu digunakan dengan baik. Iya. Jangan tiap hari keliran kalau off, pacaran terus dihamilin orang, gak ada yang tanggung jawab, ya kan? Tapi Itu serem. Iya, No comment tapi saya. kan banyak yang terjadi begitu. Iya, meskipun Maksudnya banyak. kamu gunakan waktu untuk menambah kualitas diri Betul. kamu, menambah kebisaan skill, sehingga kamu bilang tadi tidak selamanya jadi Pembantu. Satu lagi nambahin Billy, kalau misalnya kita bertekad untuk menjadi sesuatu, jangan ini pengalaman yang terjadi sama saya, ketika kita sudah punya niat baik untuk maju atau mengajak orang-orang untuk maju, kita jangan terganggu sama hal-hal yang negatif atau omongan-omongan yang negatif di luar sana. Toh buktinya kalau memang kita betul-betul tulus, berjalannya betul-betul, insya Allah semuanya juga akan menerima kita Ya, dengan betul. baik nantinya. aduh di dunia ini mau berbuat Iya. baik tidak baik semua Sama orang akan aja diomongin. kita. Pokoknya prinsipnya mental kita harus Betul, kuat. mentalnya harus Dan kuat. seneng duit. Ya betul. Nggak mau miskin terus, Ya, mau betul. keluar dari kemiskinan, ya kan? Rajin seperti kamu, ya Insya kan? Allah. Dan tidak takut berinvestasi Betul. seperti beli kamera untuk bisa mewadai ilmumu, kemauanmu, skillmu, ya. Ya. Ajak para TKI Indonesia atau perempuan Indonesia, ayo grooming. Indonesia, ayo grooming. Yeay. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.